Ketika Presiden Donald Trump bersiap untuk memulai masa jabatan keduanya, komitmen pemerintahannya untuk memperluas tarif impor China, menimbulkan kekhawatiran besar tentang potensi dampak buruk pada ekonomi Amerika Serikat, dan industrinya, meskipun dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Amerika. Data historis dan analisis ahli menunjukkan bahwa, kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, dan lebih banyak kerugian di dalam negeri, daripada pada target luar negeri yang dituju. Selama masa jabatan pertamanya Presiden Donald Trump, mengenakan tarif pada berbagai macam barang Cina dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan, dan melindungi industri dalam negeri. Namun, tindakan ini seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Tarif berfungsi sebagai pajak atas impor dan perusahaan, seringkali membebankan biaya tambahan ini kepada konsumen, misalnya setelah pengenaan tarif pada barang-barang Cina, harga barang setengah jadi Amerika Serikat naik sebesar 10 hingga 30%, yang berdampak langsung pada harga konsumen. Hilangnya lapangan pekerjaan di sektor-sektor utama, seperti di sektor manufaktur, kerugian akibat meningkatnya biaya produksi. Sebuah studi oleh Dewan Federal Reserve, menemukan bahwa tarif baja menyebabkan sekitar 75.000 lebih sedikit pekerjaan di sektor manufaktur, dibandingkan jika tarif tidak ada. Potensi dampak dari kebijakan tarif baru, rencana pemerintah untuk memperkenalkan kembali dan memperluas tarif impor dari China dapat memperburuk masalah ini. Gangguan rantai pasokan dapat terjadi pada importir, dan produsen Amerika Serikat yang bergantung pada komponen Cina, mungkin akan menghadapi peningkatan biaya, dan tantangan logistik yang berpotensi menyebabkan penundaan produksi, dan penurunan daya saing, dan tekanan inflasi juga dapat terjadi. Menteri Keuangan Janet telah menyatakan kekhawatirannya bahwa tarif baru dapat menggagalkan kemajuan dalam mengurangi inflasi yang meningkatkan biaya bagi rumah tangga dan bisnis. Sektor pertanian membebani para petani khususnya di wilayah Midwest, yang dapat menderita tarif balasan yang diberlakukan oleh China, yang menyebabkan penurunan permintaan ekspor pertanian Amerika Serikat, dan kesulitan keuangan bagi masyarakat petani, sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan dan tarif yang dikenakan oleh China. Amerika Serikat China telah secara strategis melakukan diversifikasi sumber impornya, dan berinvestasi besar-besaran pada produksi dalam negeri, untuk mengurangi ketergantungan pada impor Amerika Serikat. China telah secara signifikan meningkatkan impor pertaniannya dari negara-negara seperti Brazil, dan Argentina. Pada tahun 2023 Brazil mengekspor produk pertanian senilai 58,61 miliar dolar Amerika Serikat ke China, yang merupakan 24,8% dari total impuls pertanian China melampaui Amerika Serikat, yang menyumbang 13,96%. Brazil telah menjadi pemasok utama kedelai ke China, sehingga mengurangi pangsa Amerika Serikat dalam impor kedelai, dan jagung China pada tahun 2023, China membeli 75%, atau 75,6 juta ton impor kedelainya dari Brazil. Sebelum lanjut, bolehkah saya meminta sedikit bantuan kalian, untuk menekan tombol like, agar video ini menjangkau lebih banyak penonton, dan ketikkan saran kalian pada kolom komentar juga subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut videonya. China telah berinvestasi pada pertanian dalam negeri untuk meningkatkan swasembada, termasuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, dan menerapkan kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan. Misalnya, China bertujuan untuk merekonstruksi rantai pasokan pangan global melalui investasi pertanian luar negeri, dan transfer teknologi. Investasi China dalam transisi energi mencapai 676 miliar dolar pada tahun 2023, menjadikannya investor terbesar di dunia dalam bidang ini. Investasi ini berfokus pada teknologi energi bersih, mengurangi ketergantungan pada sumber energi asing. China secara agresif meningkatkan produksi manufaktur terutama di sektor berteknologi tinggi, seperti silicon wafers, untuk memperkuat perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada teknologi barat.
Strategi ini mencakup subsidi pemerintah yang substansial, untuk sektor-sektor utama termasuk sel surya dan kendaraan listrik. Dinamika perdagangan yang berkembang antara Amerika Serikat dan China, telah menyebabkan perubahan mendalam dalam arus perdagangan bilateral dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya ketegangan perdagangan yang ditandai dengan tarif sanksi, dan tindakan pembatasan lainnya yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, telah mendorong China untuk mengurangi, dan dalam beberapa kasus menghentikan sepenuhnya impor beberapa produk utama Amerika, bukannya mengandalkan Amerika Serikat sebagai pemasok utama. China secara aktif melakukan diversifikasi sumber impor dan berinvestasi dalam memperkuat produksi dalam negeri. Penataan ulang strategis ini membentuk kembali rantai pasokan global, dan mempengaruhi hubungan ekonomi di seluruh dunia. Pergeseran kebijakan hubungan perdagangan Amerika Serikat dan China, telah mengalami turbulensi yang signifikan sejak tahun 2018, yang ditandai dengan serangkaian tarif timbal balik, dan pergeseran ekonomi strategis inisiasi sengketa perdagangan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, memulai serangkaian tarif besar-besaran terhadap impor China. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan yang dirasakan, dan melindungi industri Amerika Serikat dari apa yang pemerintah gambarkan sebagai praktik perdagangan tidak adil oleh China. Tarif secara khusus menargetkan impor baja aluminium dengan mengenakan tarif 25% pada baja, dan tarif 10% pada aluminium, berdasarkan bagian 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962, pemerintah membenarkan tindakan ini, dengan alasan Departemen Keamanan Nasional berpendapat bahwa, ketergantungan pada logam asing menimbulkan resiko terhadap industri penting seperti pertahanan dan infrastruktur. Tarif juga diperluas ke bagian produk Cina, berdasarkan bagian pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, bertujuan untuk menghukum China atas dugaan pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. Putaran awal tarif pasal 301 mencakup barang-barang Cina senilai 50 miliar dolar, dengan fokus pada produk-produk industri dan teknologi seperti mesin, semikonduktor, dan komponen kedirgantaraan. Putaran berikutnya diperluas tarif yang mencakup barang-barang konsumen, pada akhirnya mempengaruhi impor senilai lebih dari 360 miliar dolar, pada akhir tahun 2019, tindakan-tindakan ini menandai eskalasi AS yang signifikan dalam ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang menyiapkan panggung untuk perang dagang yang berkepanjangan dan kontroversial. Kritikus kebijakan ini berpendapat bahwa, secara tidak proporsional mempengaruhi bisnis Amerika, yang bergantung pada bahan impor sehingga meningkatkan biaya dan mempersulit rantai pasokan. Selain itu beberapa ekonom mempertanyakan keabsahan penggunaan keamanan nasional, sebagai pembenaran untuk tarif pasal 232 yang menunjukkan bahwa, langkah tersebut lebih tentang leverage ekonomi daripada masalah keamanan yang sebenarnya, eskalasi dan ekonomi. Pada tahun 2020 perang dagang Amerika Serikat dan China meningkat secara signifikan, dengan kedua negara memberlakukan tarif yang mempengaruhi ratusan miliar. Eksportir Amerika Serikat menghadapi hambatan yang meningkat di pasar global yang mengurangi daya saing harga mereka. Tarif China terhadap barang-barang Amerika Serikat meningkat dari 8% menjadi lebih dari 20%, sementara itu, mengurangi tarif untuk negara lain sehingga merugikan eksportir Amerika Serikat. Perkembangan terkini dan ketegangan yang terjadi pada tahun 2024, ketegangan perdagangan terus berlanjut ke pemerintah Biden, mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif pada berbagai produk China termasuk 50% pada wafer surya dan polisilikon, dan bea masuk baru 25% pada produk tungsten tertentu, berlaku 1 Januari tahun 2025, sebagai tanggapan China telah menerapkan pembatasan ekspor pada mineral penting, dan memperketat kontrol pada grafik yang penting bagi industri seperti kendaraan listrik, yang berdampak pada produsen Amerika Serikat.
Penurunan ekspor pertanian Amerika Serikat ke China, kontraksi tajam dalam impor China terhadap produk pertanian Amerika Serikat, merupakan salah satu indikator paling jelas dari dinamika perdagangan kedelai, yang pernah menjadi andalan ekspor Amerika Serikat ke China, menggambarkan transformasi ini dengan jelas. Pada tahun 2016 Amerika Serikat menyumbang sekitar 40% dari impor China. Impor kedelai pada awal tahun 2020-an telah menurun hingga sekitar 18%, pada awal periode yang sama, peran Brazil meningkat dari memasok 46% kedelai China menjadi 76%, perubahan ini dipercepat oleh penerapan tarif sebesar 25% terhadap kedelai Amerika Serikat oleh China pada tahun 2018, yang mendorong pembeli Cina untuk membuat kontrak pembelian jangka panjang dengan produsen Amerika Selatan. Pola serupa juga terlihat pada impor jagung, hingga saat ini Amerika Serikat merupakan pemasok utama, tetapi pada tahun 2023 Brazil telah mengambil alih posisi tersebut, Amerika Serikat sebagai sumber utama Cina. Secara paralel Cina berinvestasi dalam metode produksi jagung domestik yang lebih efisien, sehingga mengurangi ketergantungan jangka panjang pada pasokan Amerika Serikat. Ekspor kapas Amerika Serikat mengikuti lintasan penurunan yang sebanding yang mencapai titik terendah dalam 9 tahun, karena China melakukan diversifikasi pemasoknya dan lebih menekankan pada produksinya sendiri.